Kama anna syariah surat al-haqiqah wal haqiqah makna syariah wa majmu'uhuma wa al-musamad bittoriqah al-mustaqimah allati kanat ihda janahaiha syariatan haqiqatan faham ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Jadi itu yang disebut agama ya, antara syariah itu bentuknya hakikat, hakikat itu maknanya syariat. Jadi juga antara bentuk dan makna ya, syariat dengan hakikat itu seperti bentuk dan makna ya. Jadi ini elaborasinya itu dari berbagai sudut makna ya. Di dalam sastra itu kan juga antara bentuk dan makna ini saling mengikat ya. Ini ribut di dalam bentuk itu di dalam seni juga kadang nggak bisa dipahami ya, eksperimen bentuk ya. Atau kalau hanya sibuk di makna kadang bentuknya nggak jelas ya, kayak puisi-puisinya siapa ya, Kusmo ya, mungkin itu cukup ya untuk bab yang namanya syariat dengan thariqah hakikat ya. Nah ini juga nanti bisa dikembangkan, ini nanti menjadi titik tolak ya. Kemudian yang juga di dalam bab ini diuraikan ini hakata fa alam wa alam hakata wa illa yang bagi yang melakukan benar. Nah, pasangan antara zahir dan batin itu ini dikembangkan lebih dalam lagi. Itu juga nanti akan ketemu ya yang namanya agama yang lurus jalan ini, itu keseimbangan antara dua hal yang saling berpasang-pasangan ini ya. Nah, di sini ditingkatkan lagi pasangan antara khauf dengan roja ya, antara takut dengan harapan ya. Itu juga harus berjalan bareng ya di dalam beragama itu ya. Ya, maksudnya takut kepada Allah itu harus berbarengan dengan punya harapan kepada Allah. Ini kalau ini seperti zahir dan batin, pasangan dua ini juga harus bersama ya. Bimana anahu yakhafu minallah ta'ala zahiran wa yarju minhu batinan ya. Jadi kalau yang secara zahir kita takut, tapi batin kita harus punya harapan ya. Wa khafa min fi maqamir rajat wa yarju fi maqamil khauf ya. Karena apa? Karena anna mutlaqal khaufi lil abdi yunaqidu ya. Jadi kalau kita memutlakan hanya takut kepada Allah, ketakutan saja, itu kita bertentangan dengan ayat la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa kepada rahmat Allah ya. Jadi orang yang terlalu hanya takut tapi nggak punya harapan itu bisa nggak benar ini ya. Jadi kemudian melihat ya kepada Tuhan itu sesuatu yang menakutkan lalu dia nggak bisa bergerak ya, nggak sempat apa-apa ya. Jadi dan kadang bisa melahirkan perilaku yang toleran ya, nggak punya, jadi galak ya, jadi saklek, jadi itu karena dia berhubungan dengan Tuhan hanya aspek khauf ya. Tapi rojanya. Tapi kalau kita hanya memutlakkan rojak saja, rojak ya, hanya harapan ya. Itu kita juga bertentangan dengan ayat fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun ya, yang tidak percaya kepada ancaman Allah, kepada tipu daya Allah itu orang yang rugi ya. Jadi kalau kita hanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu ya sama sekali kita nggak punya ketakutan ya, itu kita bisa kacau juga ya, bisa nggak disiplin ya, bisa
ini bisa bahaya ya, bisa tertipu juga. Tapi sebaliknya ya, kalau hanya khauf saja lalu kemudian ketaatan yang karena ketakutan, itu juga bisa bisa bahaya juga ya, karena ini perilaku yang enggak seimbang. Jadi antara khauf dan roja itu juga itu pasangan yang harus bersama ya. Dan ini nanti di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang melahirkan nilai tentang harus seimbang ya, tawasud ya, tawazun, tasamuh ya, ta'adul ya. Jadi harus adil, imbang, moderat. Itu karena di dalam agama itu harus berpasangan terus ya. Nah, ini orang-orang yang ekstrim, ya kelompok-kelompok yang ekstrim, yang intoleran itu karena enggak berdasarkan dua ini tadi itu ya. Mereka hanya sibuk di zahir, lalu khauf gitu aja kan. Jadi menakutkan ya, serba menakutkan, dan ukurannya adalah ukuran yang hanya lahiriah ya. Nah, itu bisa melahirkan sikap yang ekstrim ya, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya. Nah, karena kalau para ulama yang ahli tahqiq, ahli sempurna, itu dua ini harus bareng ya, khauf dan roja, itu seperti zahir dan batin. Nah, ini yang juga agak perlu penjelasan. Nanti dua pasangan lagi ini juga antara yang disebut as-saif akhul Quran, antara Quran dan pedang. Ya, ini juga dua hal yang harus berjalan bareng. Ya. Innal murad bisayf wa al-muluk wasalatin. Ya, yang dimaksud dengan pedang itu adalah raja, kerajaan dan kesultanan. Wa bil Quran wa al-ulama wal hukama. Ya, yang dengan Quran itu antara ulama dan hukama, itu harus dua pasangan yang harus juga berjalan bareng ya, antara bahasa sekarang antara umarok dan ulama ya. Itu juga ibaratnya seperti Quran dengan pedang ya. Itu juga dua hal itu harus berjalan bareng. Wa ila hadil isyarah, yang ada ungkapannya bi qauli sallallahu alaihi wasallam, sayu'ayyidu hadzal ar-rajulul fasik. Ini terkenal banget ya. Ya, terkadang Tuhan itu ingin menegakkan, menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fasik ya, yang untuk preman kira-kira gitu. Kadang-kadang agama itu ditolong ya, dikuatkan oleh para preman ya. Karena apa ya, ini kadang yang namanya raja, sultan itu kan orang yang galak ya, harus tegas, harus berani memukul, berani dan seterusnya itu. Oke ya, itu antara syariah dan thariqah ya, syariah dan thariqah, syariah dan hakikat ya. Nah, kemudian al-babus tsani ini at-tanzih wa tasbih, ini ada ya. Wa kadzalika i'tiqaduna fi haqqihi ta'ala aidan kana yang bagi ayyakuna fi maqami bainat tanzih al-mutlaq wa tasbihil mutlaq, bi makna anna tanzihahu fi maqamit tasbih wa tasbihahu fi maqamit tanzih, li anna tanzih al-mutlaq al-khali anit tasbih indal muhaqqiqin min ashabi tadqiqil ulum wa tahqiqil fuhum ya, halaman 55:1 ya. Yusyamuru ahli ta'til minal mu'attilah wa dzaka tasbih al-mujarrad anit tanzih aidan yusyamuru ahli tamthil minal mujassimah. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah minal muhaqqiqin fa innahum yaquluna bit tanzih wa bit tasbih ma'an li anna syar'an waridun ala dzalika ya. Nah, yang kedua ini pasangan antara tasbih dan tanzih ya. Ini ya, Syekh Yusuf ini ini akar Islam Nusantara ini Ahlus Sunnah. Kenapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Itu karena selalu menggabungkan dua hal ini di dalam akidah ya.
Jadi yang namanya tanzih itu Tuhan itu suci ya, Tuhan itu transenden ya, tanzih transenden secara mutlak. Tapi pada saat yang bersamaan itu Tuhan itu juga tasbih ya. Tasbih itu apa namanya transenden itu apa? Imanen ya. Ya, imanen sekaligus. Jadi Tuhan itu transenden sekaligus imanen ya. Jadi Tuhan itu ya tanzih itu subhanallahi amma yasifun ya, maha suci Allah dari semua yang kamu sifati ya. Tapi juga ini tanzih ya, wa ta'ala ma yasifun ya, Allah ta'ala itu tanzih, itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan ya. Orang Jawa mengatakan tanteno kinoyo mopo ya, itu tanzih mutlak ya. Tapi Tuhan itu juga di dalam Al-Qur'an digambarkan wa huwas samiul alim ya, wa huwas samiun basir, Tuhan itu juga mendengar, melihat ya. Ini tasbih ya, karena bisa dibayangkan ya, karena kalau hanya tanzih saja itu nanti bisa jadi kayak kelompok yang mu'attilah ya, yang mengosongkan Tuhan dari sifat-sifat ya, ini jadi ekstrim ya. Tapi kalau hanya tasbih saja itu nanti bisa jadinya orang-orang mujassimah ya, yang menggambar Tuhan seperti jisim ya. Nah, ini antara tanzih dengan tasbih itu kalau ahlu sunnah wal jamaah itu ma'an ya, dua-duanya ini bareng ya. Jadi ketika kita wa huwas samiul alim, Tuhan maha mendengar dan maha melihat ya, Tuhan melihat mendengar. Tapi nah itu sambil ya batinnya itu tanzih ya, pendengaran Tuhan, penglihatan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan penglihatan dan pendengarannya manusia ya. Ya. Karena di Quran juga digambarkan kan yadullahi fawqa aydihim, tangan. Jadi soal Tuhan punya tangan, punya mata ya, punya telinga ya. Itu sisi tasbih. Fal hasil anal maksud min hadat takrir wa ala hadat takrir yakunu thubutut tanzih ma'at tasbih wa thubutut tasbih ma'at tanzih ya. Tetapnya tanzih transenden itu bareng dengan imanen, wa thubutut tasbih ya, tetapnya imanen itu juga bareng dengan tanzih ya. Wa nazaha wa syabbaha wala takun min aqsamil mujassimah wala min aqsamil mu'attilah wa takun min ahlil haq wal kamal ashabus sa'adah al-kubra wal matatul quswa min ahli sunnah wal jamaah ya. Itu ya, ini penting karena harus menjaga keseimbangan ya, menggabungkan dan menjaga keseimbangan banyak hal yang sifatnya pasangan ini ya, dua ini itu juga lalu ada pasangan antara yang namanya syekh guru ya dengan murid ya, itu juga harus bareng gitu ya, ada keseimbangan ya. Nah, guru yang sempurna itu juga yang wasil jami' baina syariah wal haqiqah ya. Ini kalau ini kalau gurunya enggak menggabungkan ya, yang sudah wasil, yang sudah menyambungkan antara syariat dan haqiqah, ini juga tidak akan bisa mengantarkan ya seorang murid untuk kepada jalan yang benar ya. Nah, ini harus ada syekh ya, harus mempunyai guru kalau mau lebih mendalami ya di dalam hal perjalanan keagamaan seperti ini. Nah ya, selanjutnya saya lanjutkan ya, ini bab yang
Ini yang sering juga dijadikan judul ya. Ini Al-Babus Tsalits, dan ini Ar-Radd 'ala Wahdatil Wujud. Nah ini ya. Penolakan atas wahdatul wujud. Ini agak agak sedikit ya. Minum dulu sebentar ya. Ini yang harus kita hati-hati ya. Ini penting saya jelaskan konteksnya dulu ya. Jadi Syekh Yusuf itu lahir ya, tadi disampaikan lahir di Sulawesi ya, Makassar ya, di Makassar. Goa apa? Goa ya, Goa. Terus beliau belajar ke Banten ya, belajar di ke Banten. Nah dalam satu riwayat tidak langsung ke Mekah sebetulnya, terus ke Aceh. Nah beliau berguru ke Syekh Nuruddin Aramiri. Nah konteksnya memang di Aceh waktu itu sedang terjadi gejolak ya, gejolak ya, ini yang nanti pada sesi ya tentang Aceh ini lebih akan kita perdalami. Jadi posisi Syekh Yusuf di sini adalah muridnya, santrinya Syekh Nuruddin Aramiri, yang ketika beliau berguru ke sana di Aceh itu sedang ada gejolak politik ya. Ini menyangkut pergantian dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Tsani ya. Nah sejak zaman Sultan Iskandar Muda sampai sebelumnya ya, yang menjadi qadhi, yang menjadi paham keagamaan itu Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani ya. Kalau ada pergolakan yang jadi putra mahkotanya Sultan Iskandar Muda itu dianggap makar ini contohnya ya. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe selalu kanal Pondok kami. Terima kasih.